Gudang itu dikenal sebagai gudang transit terbesar di pinggiran kota Jawa. Letaknya agak masuk ke dalam kawasan industri lama, jauh dari pemukiman warga, dikelilingi tanah kosong, semak liar, dan jalan beton yang retak di sana-sini. Setiap hari, ratusan truk keluar masuk tanpa henti. Semua paket dari berbagai daerah, dari kota besar sampai pelosok desa, pasti singgah di sana sebelum dikirim lagi ke tujuan akhir. Orang-orang jarang menyebut nama resminya, cukup satu sebutan saja yang sudah bikin banyak pekerja lama menghela napas panjang. Gudang ketiga. Dari luar, bangunannya kelihatan biasa. Dinding seng tinggi, cat abu-abu yang sudah pudar, beberapa bagian berkarat dimakan usia. Pintu besi geser besar di bagian depan selalu terbuka siang malam, seolah tidak pernah. Lampu-lampu sorot dipasang di beberapa sudut, tapi banyak yang redup, bahkan mati. Kalau siang hari, gudang itu cuma terlihat seperti bangunan tua yang masih dipaksa bekerja. Tapi begitu malam datang, terutama saat jam sudah lewat 12, suasananya berubah pelan-pelan. Seperti ada sesuatu yang ikut bangun. Di dalam, lampu putih panjang menggantung di langit-langit tinggi. Beberapa berkedip, mengeluarkan suara dengungan halus yang bikin kepala sedikit pusing kalau terlalu lama didengar. Suara forklift mondar-mondar bercampur dengan bunyi kardus. Diseret, paket dijatuhkan, dan langkah kaki para pekerja yang sudah lelah. Tumpukan paket menjulang tinggi, setinggi kepala orang dewasa, disusun rapi di rak-rak besi besar yang membentuk lorong-lorong sempit. Lorong itulah yang jadi jalur utama pekerja malam, sekaligus tempat paling jarang dilewati kalau sudah larut. Aku tahu semua ini karena aku kerja di sana. Namaku Raka, umur 27 tahun. Aku bukan orang yang percaya hal-hal aneh. Dari kecil aku hidup di lingkungan kota, terbiasa dengan logika, terbiasa dengan kerja keras, dan terbiasa menertawakan cerita horor yang sering dibesar-besarkan. Waktu daftar kerja di perusahaan logistik ini, aku cuma mikir satu hal: butuh uang. Dan kebetulan, posisi yang kosong adalah shift malam di gudang ketiga. Alasannya sederhana dan sangat masuk akal. Gaji shift malam lebih besar, ada tunjangan tambahan, ada uang lembur, ada bonus kalau target tercapai. Buat orang sepertiku yang masih nyicil motor dan bantu orang tua di kampung, tawaran itu terdengar manis. Terlalu manis ternyata. Hari pertama aku datang sore menjelang malam. Matahari masih kelihatan redup di ufuk barat ketika aku memarkir motor di area parkir yang luas tapi sepi. Angin sore bertiup pelan, membawa bau debu dan besi tua. Dari kejauhan, gudang tiga berdiri diam, besar dan gelap, seperti makhluk yang sedang menunggu. Aku masih ingat betul perasaan itu. Bukan takut, tapi tidak nyaman. Seperti ada yang salah, tapi aku belum tahu apa. Aku mengibaskan pikiran itu, menganggapnya cuma perasaan orang baru. Begitu masuk ke dalam, suasana langsung berbeda. Udara di dalam gudang terasa berat. Bukan panas, bukan juga dingin biasa. Ada hawa lembab yang aneh, menempel di kulit. Lampu-lampu menyala, tapi rasanya tidak benar-benar terang. Bayangan rak dan tumpukan paket memanjang ke lantai, membentuk siluet yang kelihatan seperti sosak-sosak berdiri diam. Seorang senior menyapaku. Badannya besar, wajahnya keras, tapi matanya kelihatan capek. Namanya Pak Darto. Orang-orang bilang dia sudah kerja di sini hampir 10 tahun. Rambutnya mulai memutih, dan di wajahnya ada garis-garis halus yang kelihatan jelas di bawah lampu gudang. "Kamu Raka ya?" tanyanya sambil menyalakan rokok. "Iya Pak," jawabku. "Shift malam." Aku mengangguk. Pak Darto menghela napas pelan. Bukan napas lega, tapi napas panjang seperti orang yang sudah sering kecewa. "Yowis, ikuti aja alurnya, jangan sok macem-macem." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, nada suaranya bikin dadaku agak sesak. Malam itu, aku mulai bekerja. Tugasku sederhana, memindahkan paket dari satu rak ke rak lain sesuai kode. Pekerjaan fisik, capek, tapi masih bisa dinikmati. Suara forklift, suara mesin, suara orang ngobrol sesekali, semuanya masih terasa normal. Aku sempat berpikir, mungkin cerita-cerita soal gudang tiga cuma lebay. Tapi begitu jam mendekati 12 malam, aku mulai ngerasa ada yang berubah. Perlahan, suasana jadi lebih sepi. Forklift satu persatu berhenti. Beberapa pekerja duduk, minum kopi, atau merokok sambil ngobrol pelan. Lampu-lampu terasa makin redup,
padahal tidak ada yang mematikannya. Dan yang paling terasa, udara di dalam gudang jadi lebih dingin. Bukan dingin AC, bukan dingin malam biasa. Ini dingin yang aneh. Dingin yang masuk pelen-pelen dari tengkuk, merayap ke punggung, bikin bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Aku menggosok kedua lenganku, berusaha menghangatkan diri. Emang dingin ya di sini? Tanyaku ke salah satu pekerja lain. Dia cuma melirik sebentar, lalu menunduk lagi. Biasa, jawaban yang sama. Selalu itu. Aku lanjut kerja, tapi perhatianku mulai sering teralihkan. Setiap kali aku masuk ke lorong rak yang lebih dalam, perasaan tidak enak itu makin kuat. Lorong-lorong itu sempit, panjang, dan gelap di ujungnya. Lampu di sana jarang diperbaiki. Kalau satu mati, dibiarkan mati. Kecilnya, supaya hemat listrik. Di salah satu lorong, aku berhenti sebentar. Ada bau aneh. Bukan bau kardus, bukan bau debu, bau anyir, tipis, tapi jelas. Seperti bau besi bercampur sesuatu yang basah. Aku menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada paket yang rusak. Tidak ada apa-apa. Aku menelan ludah, lalu lanjut kerja. Dalam hati aku bilang ke diri sendiri, tenang, Ra, mungkin cuma perasaan. Jam terus berjalan. Tepat setelah jam 12 lewat beberapa menit, suasana makin sunyi, obrolan berhenti. Bahkan suara dengungan lampu terasa lebih keras dari biasanya. Aku menoleh ke arah pintu besar gudang. Di luar gelap, tidak ada satupun truk masuk atau keluar. Saat itulah aku sadar, aku sendirian di lorong itu. Aku mengambil satu paket dari rak bawah. Kardusnya agak lembab, aku mengernyit. Saat ku geser sedikit, jariku terasa basah. Aku refleks menarik tangan. Di ujung jariku, ada cairan merah gelap, darah. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku kardus itu lebih dekat. Di bagian bawahnya, ada noda merah yang merembes keluar, menetes pelan ke lantai beton. Warnanya gelap, tapi masih kelihatan segar. Pak Darto, panggilku agak keras. Tidak ada jawaban. Aku keluar dari lorong itu dengan langkah cepat, hampir lari. Begitu sampai di area tengah, aku melihat Pak Darto sedang berdiri sambil merokok. Pak, ini kenapa ada paket berdarah? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Pak Darto menoleh. Wajahnya berubah. Bukan kaget, tapi lelah. Seperti orang yang sudah tahu ini akan terjadi. Dia mendekat, melihat paket itu sekilas, lalu berkata pelan, "Udah, balikin aja ke rak, jangan dibuka." Oh, nada suaranya tegas. Tidak ada ruang untuk debat. "Tapi Pak, ini darah." "Raka," potongnya, "percaya sama aku. Kalau kamu mau betah kerja di sini, nurut." Aku terdiam. Ada banyak pertanyaan di kepalaku, tapi semuanya tertahan di tenggorokan. Aku akhirnya mengangguk. Walau hatiku tidak tenang, aku kembali ke lorong itu. Bau anyir makin terasa. Tanganku gemetar saat mengangkat kardus itu. Saat aku meletakkannya kembali ke rak, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari ujung lorong. Aku menoleh cepat. Kosong. Tapi perasaan itu tidak hilang. Justru makin kuat, seperti ada mata yang menatap tanpa berkedip. Aku buru-buru keluar dari lorong. Nafasku agak terengah. Keringat dingin mengalir di pelipis. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Sebenarnya, apa yang sedang kukerjakan di tempat ini? Malam pertama itu berakhir tanpa kejadian lain yang jelas. Aku pulang saat subuh dengan badan capek dan pikiran kacau. Di perjalanan pulang, bayangan lorong gelap dan paket berdarah itu terus muncul di kepala. Setiap kali menutup mata, aku seperti melihat noda merah itu merembes pelan-pelan. Di rumah, aku mencoba tidur, tapi susah. Udara kamar terasa pengap, padahal jendela terbuka. Saat akhirnya tertidur, aku bermimpi aneh. Aku berada di lorong gudang, sendirian. Lampu mati. Di kejauhan, terdengar suara gesekan pelan. Sesuatu seperti diseret di lantai. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi punggungku. Dan entah kenapa, di dalam hatiku muncul satu perasaan yang sangat jelas, sangat kuat, dan sangat menek. Perasaan bahwa malam pertamaku di gudang 3 bukanlah awal kerja biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku datangi. Teror pertama banner-banner datang dari paket. Dan itu bukan sesuatu yang langsung terasa besar atau menggelegar. Justru sebaliknya, semuanya muncul pelan-pelan, halus,
tapi terus menggerogoti pikiran. Seperti air menetes di batu, lama-lama bikin retak. Beberapa hari setelah malam pertamaku, aku mulai hafal ritme kerja di gudang ketiga. Jam datang truk, jam istirahat, jam forklift berhenti. Semua seperti punya pola sendiri. Tapi ada satu hal yang selalu muncul di luar pola itu. Kardus-kardus dengan stiker merah. Stiker itu ukurannya kecil, ditempel miring di sudut atas kardus. Warnanya merah menyala, kontras dengan warna coklat kusam kardus. Katanya itu tanda barang retur, paket yang gagal dikirim atau dikembalikan oleh pembeli di gudang lain. Barang retur itu hal biasa, tapi di gudang 3, stiker merah punya arti yang beda. Aku mulai sadar, setiap kali kardus berstiker merah itu datang, suasana gudang selalu berubah. Udara jadi lebih berat, suara orang-orang jadi lebih pelan, dan entah kenapa, semua pekerja seperti menghindari paket-paket itu. Mereka lewat cepat, gak pernah berhenti lama di dekatnya. Dan hampir selalu, kardus-kardus itu datang saat shift malam. Pertama kali aku benar-benar memperhatikan. Itu malam ketiga aku kerja. Jam sudah lewat 12. Dan aku kebagian tugas di area belakang, dekat lorong yang jarang dilewati. Di sana, rak-raknya lebih tua, besinya berkarat, dan lantainya penuh goresan, seperti bekas diseret benda berat. Aku menarik satu kardus dari rak bawah. Kardus itu berat, tapi bukan berat barang elektronik atau mesin. Beratnya aneh seperti isinya tidak padat, tapi basah. Saat kuturunkan ke lantai, aku melihat ada noda merah di bagian bawahnya. Awalnya kupikir cuma cat. Gudang ini tua, banyak cat yang mengelupas, tapi begitu aku jongkok dan melihat lebih dekat, hidungku langsung menangkap bau yang familiar, tapi tidak diharapkan. Anjir, bau itu tidak menyengat, seperti bangkai, tapi cukup tajam untuk bikin perut mual. Aku menyentuh sedikit noda itu, dengan ujung jari, hangat, lengket, dan warnanya terlalu gelap untuk disebut cat darah. Aku berdiri terlalu cepat sampai kepalaku sedikit pusing. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat reaksiku. Lorong itu kosong. Lampu di ujung lorong berkedip-kedip pelan, seperti mau mati. Dengan langkah cepat, aku membawa kardus itu ke area tengah. Tanganku gemetar, dan aku berusaha keras supaya tidak menjatuhkannya. Begitu melihat salah satu senior, aku langsung nyeletuk tanpa mikir panjang. "Bang, ini darah siapa?" Kata-kataku terdengar terlalu keras di tengah keheningan gudang. Beberapa orang menoleh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Senior yang kutanya langsung mendekat. Wajahnya berubah, bukan kaget, tapi tegang. Dia cepat-cepat menutup bagian kardus yang bernoda dengan lakban coklat, seolah noda itu tidak boleh terlihat. "Udah," katanya pelan tapi tegas. "Jangan banyak tanya, pindahin aja sesuai kode." Nada suaranya membuatku terdiam. Di matanya, bukan marah, lebih ke takut yang dipendam lama. "Tapi ini Raka," potongnya. "Kamu masih baru. Ojo kepo di sini. Gak semua hal perlu kamu tahu." Kalimat itu seperti peringatan. Aku menelan ludah dan mengangguk. Kardus itu akhirnya kupindahkan ke rak yang ditunjuk. Sepanjang jalan, aku bisa merasakan noda darah itu merembes sedikit demi sedikit, seolah kardus itu berkeringat. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan paket tersebut. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Setiap ada truk datang malam-malam, aku melirik muatannya. Dan benar saja, hampir selalu ada 1 atau 2 kardus dengan stiker merah, dan hampir selalu ada noda darah di bagian bawahnya. Yang bikin kepalaku makin kacau, noda itu tidak pernah kering. Selalu basah, selalu, seolah darah itu baru saja keluar dari tubuh seseorang hari demi hari. Aku mulai mengenali kardus-kardus itu. Ukurannya hampir selalu sama, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau kuangkat, beratnya konsisten, tidak pernah berubah, seolah isinya selalu sama. Aku pernah mencoba mencium baunya lebih dekat. Itu bukan cuma bau darah, ada aroma lain yang sulit dijelaskan, seperti bau besi, tanah basah, dan sesuatu yang busuk tapi ditahan. Bau yang bikin dada sesak dan kepala pusing. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya kepada Darto, "Pak, sebenarnya paket stiker merah itu kenapa?" Pak Darto sedang duduk di kursi plastik, merokok sambil menatap lantai. Asap rokoknya naik pelan, bercampur dengan cahaya lampu yang redup. Dia tidak langsung menjawab. "Lama, terlalu lama."
Akhirnya dia berkata pelan, hampir seperti bicara ke dirinya sendiri, "Nek wis ana tandane, ojo diganggu. Kui dudu urusanmu." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa bikin tengkukku dingin. Aku ingin bertanya lagi, tapi mulutku terasa berat. Ada rasa tidak enak yang menekan dadaku. Malam-malam berikutnya, keanehan lain muncul. Paket-paket itu selalu muncul kembali. Aku ingat jelas suatu malam, kami mencatat salah satu kardus stiker merah sebagai barang rusak berat. Prosedurnya jelas, paket seperti itu harus dipindahkan ke area khusus, lalu dibuang atau dimusnahkan. Aku ikut memindahkannya. Aku melihat sendiri kardus itu dimasukkan ke dalam kontainer besi di belakang gudang. Aku pikir itu akhir dari cerita. Tapi keesokan malamnya, saat aku masuk kerja, kardus itu ada lagi, di rak yang sama, dengan stiker merah yang sama, dan noda darah yang lebih banyak. Aku berdiri terpaku di depan rak itu. Jantungku berdegup kencang. Aku memeriksa stiker, memeriksa kode, bahkan memeriksa sobekan kecil di sudut kardus yang kubuat tanpa sengaja malam sebelumnya, sama persis. Tidak mungkin ada dua kardus yang identik sampai ke sobekan kecilnya. Aku merasa seperti sedang dipermainkan, atau lebih tepatnya, seperti ada sesuatu yang ingin diperlihatkan kepadaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Setiap kali paket itu muncul, ada suara pelan dari arah lantai, seperti tetesan cairan. Plok, plok, plok. Saat aku melihat ke bawah, ada tetesan darah kecil di lantai beton, membentuk jejak samar yang mengarah ke lorong gelap. Jejak itu tidak pernah panjang, selalu berhenti sebelum mencapai ujung lorong. Seolah sesuatu berhenti di sana, menunggu. Para pekerja lain semakin jarang bicara. Obrolan ringan hilang. Wajah-wajah mereka terlihat pucat, mata cekung, dan gerakan mereka makin cepat, seolah ingin segera menyelesaikan kerja dan pergi. Beberapa mulai sering izin sakit. Ada yang mendadak resign tanpa pamit. Aku pernah mencoba bertanya ke salah satu dari mereka sebelum dia berhenti. "Kenapa pada keluar sih?" Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip pasrah. "Ra, nenek atimu wis ora tentrem. Lui becik lunga, nek ora, ting lunga duduk kowe. Tapi jiwamu." Aku tidak langsung paham maksudnya, tapi malam itu, kata-katanya terus terngiang di kepala. Puncaknya terjadi suatu malam saat aku kebagian tugas sendirian di area paket retur. Semua orang sedang istirahat, dan aku memilih menyelesaikan beberapa pekerjaan ringan. Di sudut ruangan, ada 3 kardus stiker merah berjajar rapi. Aku yakin, malam sebelumnya hanya ada 2. Aku mendekat perlahan. Bau anyirnya lebih kuat dari basa. Saat aku jongkok, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Bagian bawah salah satu kardus terlihat sedikit terbuka. Dari celah itu, ada cairan merah gelap yang mengalir pelan. Tapi bukan itu yang membuatku takut. Di sela-sela kardus, aku melihat sesuatu seperti kulit, bukan plastik, bukan kain, kulit manusia. Aku mundur cepat, hampir terjatuh. Dadaku sesak, napasku pendek-pendek. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara pelan, bukan dari luar, bukan dari forklift, dari dalam kardus seperti suara orang mengerang tertahan. Sangat pelan, sangat lemah, tapi cukup jelas untuk membuat darahku berdesir. Aku menutup telinga, menggeleng kuat-kuat. Enggak mungkin, gumamku. Aku mata beberapa detik, berharap semua itu cuma halusinasi. Saat aku membuka mata lagi, suara itu sudah hilang. Kardus itu diam, tapi noda darahnya bertambah. Lebih segar, lebih basah. Aku lari keluar ruangan itu tanpa peduli teriakan Pak Darto yang memanggil dari kejauhan. Aku muntah di sudut gudang. Isi perutku keluar semua. Tubuhku gemetar hebat. Dalam hati aku tahu, ini bukan lagi soal paket rusak atau barang retur. Ada sesuatu yang hidup, atau setidaknya pernah hidup di dalam kardus-kardus itu. Sejak malam itu, setiap kali aku menyentuh paket stiker merah, tanganku selalu terasa panas, seolah ada denyut pelan dari dalam kardus, mengikuti irama jantungku. Aku mulai takut pada pekerjaanku sendiri, takut pada rak, takut pada lorong gelap, dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa paket-paket itu mengenaliku, seolah mereka tahu namaku, seolah mereka menunggu aku membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka.
Tepat jam 12 malam, suara itu mulai terdengar. Bukan suara yang datang tiba-tiba dengan keras, bukan juga bunyi yang langsung bikin orang teriak. Justru sebaliknya, suara itu muncul pelan, hampir tidak terasa, seperti bisikan yang salah tempat. Awalnya samar, lalu perlahan makin jelas, makin dekat, dan makin sulit diabaikan. Bukan suara langkah kaki, tidak ada hentakan sepatu, tidak ada bunyi sol mengenai lantai beton, bukan juga suara mesin forklift atau roda troli yang biasa kami dengar. Setiap malam, ini suara lain. Suara gesekan, panjang, pelan, berat, sert, sert, seperti sesuatu yang diseret di lantai beton yang kasar. Suara itu rendah, nyaris menyatu dengan dengungan lampu. Kalau tidak fokus, orang bisa saja mengira itu cuma suara bangunan tua yang memuai, atau tikus besar yang lari di antara rak. Dan jujur saja, itulah yang pertama kali kupikirkan. Tikus, gumamku dalam hati, berusaha tenang. Tapi semakin lama aku mendengar, pikiranku mulai menolak alasan itu. Suara ini terlalu berat untuk tikus, terlalu teratur, dan anehnya, suara itu tidak pernah terdengar saat gudang ramai. Selalu tepat setelah jam 12 malam, saat sebagian besar pekerja duduk istirahat, dan gudang masuk ke fase paling sunyi. Dan sumbernya selalu sama, lorong gelap di gudang 3. Lorong itu terletak di sisi timur gudang, di antara rak-rak lama yang jarang dipakai. Lampunya sering mati sendiri, kadang menyala, kadang padam, tanpa pola yang jelas. Teknisi sudah berkali-kali dipanggil, tapi katanya tidak ada masalah, kabel aman, lampu nomo. Tapi kenyataannya, lorong itu selalu lebih gelap dibanding area lain. Setiap kali suara itu muncul, perasaanku langsung tidak enak. Ada tekanan halus di dada, seperti napas terasa lebih pendek. Aku mencoba mengabaikannya, fokus ke pekerjaan, menggok paket, menyusun kardus, mencatat kode, tapi telingaku tidak bisa bohong. Suara itu tetap terdengar, kadang mendekat, kadang menjauh. Seolah berputar-putar di area lorong, aku mulai memperhatikan reaksi orang lain. Beberapa pekerja saling pandang setiap suara itu muncul, tapi tidak ada yang berkomentar. Ada yang pura-pura batuk, ada yang langsung berdiri dan pergi ke area lain, seolah ada kesepakatan tak tertulis. Suara itu tidak dibicarakan. Sampai akhirnya, suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku sedang duduk di area istirahat bersama dua temanku, Wawan dan Rio. Wajah mereka kelihatan capek, mata merah karena kurang tidur. Jam di dinding baru saja menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit, dan suara itu muncul lagi. Sert, sert. Wawan berhenti mengaduk kopinya. Rio menelan ludah. "Kalian dengar itu kan?" tanyaku pelan. Rio mengangguk tanpa menatapku. "Deng, itu bukan tikus," kataku. Wawan menghela napas panjang. Aku juga mikir gitu. Kami saling diam beberapa detik. Suara gesekan itu terus berlanjut, konsisten, seperti makhluk yang sabar, menunggu. "Apa kita cek aja?" ucapku akhirnya. Meski jantungku sendiri berdebar kencang, Wawan menatapku kaget. "Kamu serius? Kalau kita terus diam, suara itu nggak bakal berhenti," kataku. Entah mencoba meyakinkan mereka atau diriku sendiri. Rio mengusap wajahnya, lalu berdiri. "Yowis, tapi cepat. Aku nggak mau lama-lama." Kami bertiga berjalan pelan menuju lorong itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Lampu di sekitar kami masih menyala, tapi semakin dekat ke lorong, cahaya makin redup. Udara di sana terasa lebih dingin, dan bau anyir samar mulai tercium lagi. Begitu kami memasuki lorong, suara gesekan itu berhenti, mendadak. Tidak ada transisi, tidak ada sisa bunyi. Hening, sunyi yang aneh, seperti suara dihisap oleh dinding-dinding gudang. Kami berhenti melangkah. Sepi, terlalu sepi. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Jantungku berdetak keras, seolah ingin keluar dari dada. Wawan melirik ke kanan dan kiri, tangannya mengepal. Rio berdiri paling belakang, tubuhnya tegang. "Loh, kau kilap," bisik Wawan. Aku tidak menjawab. Mataku fokus ke ujung lorong yang gelap. Lampu di sana mati total. Hanya ada bayangan rak-rak tinggi yang berdiri seperti tembok. Kami berdiri sekitar 1 menit. Tidak ada apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. "Mungkin emang tikus," kata Rio. Suaranya bergetar. "Ayo balik." Aku mengangguk. Jujur saja,
Aku juga ingin segera pergi dari sana. Ada rasa tidak nyaman yang makin kuat. Seperti ada yang tidak suka kami berada di situ. Kami berbalik badan, dan saat itulah suara lain muncul. Bukan suara gesekan, suara napas, berat, pendek-pendek, seperti orang yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Suaranya datang dari belakang rak, dekat lantai. Hahaha, tubuhku langsung kaku. Wawan refleks mundur satu langkah. Astagfirullahaladzim. Tidak menunggu. Begitu mendengar suara itu, dia langsung lari. Langkahnya bergema di lantai beton, menjauh dengan cepat, meninggalkan aku dan Wawan di lorong itu. "Rio!" teriakku. Tapi dia sudah tidak terlihat. Aku ingin lari juga. Aku benar-benar ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Seperti menancap di lantai. Nafasku pendek-pendek, dan keringat dingin mengalir di punggung. Wawan berdiri di sampingku, wajahnya pucat. "Rak, ayo." Aku tidak bisa menjawab. Dari balik rak, sesuatu mulai bergerak, perlahan, sangat rendah ke lantai. Awalnya aku hanya melihat bayangan, gelap, tidak jelas bentuknya. Tapi kemudian bayangan itu keluar sedikit ke area yang masih terkena cahaya lampu. Redup, dan saat itulah aku melihatnya. Bukan berjalan, bukan merangkak. Seperti bayi, itu bergerak dengan cara yang salah. Tubuhnya berada sangat rendah, hampir menempel ke lantai. Kedua lengannya bergerak perlahan, menyeret tubuh ke depan. Kakinya tidak terlihat bergerak, seolah tidak berfungsi. Atau mungkin sudah tidak ada. Gerakannya menghasilkan suara yang kami dengar sejak awal. Sert, sert, gesik daging, kain, atau sesuatu yang basah dengan lantai beton. Bau anyir langsung menguat, menyengat, membuat perutku mual. Mataku mulai berair, tapi aku tidak bisa memalingkan pandangan. Sosok itu berhenti tepat di bawah rak. Setengah tertutup bayangan. Aku bisa melihat bagian atas kepalanya. Rambutnya hitam, lengket, seperti basah oleh sesuatu. Bahunya turun, tidak simetris. Dan tubuhnya terlihat rusak. Napasnya terdengar jelas sekarang. Berat terputus-putus. Wawan mulai menangis pelan. "Rak, tolong. Aku ora kuat." Kalimat itu seperti menyadarkanku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu meraih lengan Wawan. "Ayo," teriakku. Entah dari mana tenagaku datang. Kakiku akhirnya bergerak. Kami berlari, tidak peduli lagi dengan suara di belakang. Tidak peduli lagi dengan aturan gudang. Kami ingin keluar dari lorong itu. Saat kami berlari, aku sempat menoleh sekilas ke belakang. Sosok itu masih di sana. Tidak mengejar, tidak berdiri, hanya berhenti, menatap. Aku tidak tahu. Bagaimana aku tahu dia menatap? Karena aku tidak benar-benar melihat wajahnya. Tapi perasaan itu begitu kuat. Seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakanku. Kami sampai di area terang dan langsung berhenti. Nafasku terengah-engah. Dadaku Wawan jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Beberapa pekerja lain mendekat. Wajah mereka tegang. Pak Data muncul dari arah kantor kecil di sudut gudang. Begitu melihat kondisi kami, wajahnya langsung berubah. "Kalian ke lorong itu?" tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk, masih sulit bicara. Pak Darto menutup matanya sebentar, lalu menghela napas panjang. "Wis tak kandani ohom lebu kono." Aku menatapnya. "Itu apa, Pak?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya menyapu gudang, memastikan tidak ada orang lain yang terlalu dekat. Lalu dia mendekat dan berkata sangat pelan, hampir seperti bisikan, "Sing ngesotiku." Ora seneng diganggu. Kata-katanya membuat bulu kuduku kembali berdiri. Malam itu, pekerjaan dihentikan lebih cepat. Kami dipulangkan sebelum subuh. Wawan izin sakit keesokan harinya. Rio tidak pernah masuk kerja lagi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa apa yang kulihat mungkin hanya bayangan, mungkin efek capek, mungkin pikiranku yang sudah terlalu terpengaruh cerita paket berdarah. Tapi setiap kali aku menutup mata, bayangan, sosok itu muncul lagi. Cara dia bergerak, cara napasnya terdengar. Dan yang paling mengganggu pikiranku bukanlah penampakannya, tapi kenyataan bahwa dia tidak mengejar. Seolah kehadirannya di lorong itu bukan untuk berburu, melainkan menunggu. Sejak malam itu, suasana gudang 3 berubah total. Bukan cuma karena apa yang kulihat di lorong gelap, tapi karena cara orang-orang di sekitarku mulai menghilang pelan-pelan. Seperti asap yang ditiup angin. Awalnya 1, lalu 2,
Lalu, semakin banyak. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan panjang dari manajemen, hanya kursi kosong di ruang istirahat, loker yang dibiarkan terbuka, dan absen yang terus bertambah panjang. Ada yang resign dengan alasan klasik. Katanya mau pindah kerja, katanya dapat tawaran lebih baik, tapi wajah mereka saat pamit tidak pernah terlihat seperti orang yang bahagia. Mata mereka kosong, senyumnya dipaksakan. Ada juga yang mendadak sakit, demam tinggi, muntah-muntah, katanya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Yang lebih parah, ada beberapa nama yang tiba-tiba tidak muncul lagi. Tidak ada surat resign, tidak ada kabar, nomor mereka tidak aktif. Rumah kos mereka kosong, seolah orangnya tidak pernah ada. Aku mulai menghitung, dalam 2 minggu setelah kejadian di lorong itu, setidaknya 7 orang pergi. Angka yang tidak masuk akal untuk satu gudang, yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri. Bukan cuma kepergian mereka, tapi satu kesamaan aneh yang baru kusadari belakangan. Sebelum pergi, sebelum sakit, sebelum menghilang, mereka semua menerima sesuatu yang sama, paket pribadi. Awalnya aku mengira itu kebetulan. Siapa sih yang tidak dapat paket sekarang? Semua orang belanja online. Tapi paket ini berbeda, tidak pernah dikirim lewat kurir siang, tidak tercatat di sistem. Selalu muncul di gudang 3 malam hari, dan selalu diserahkan langsung ke orangnya. Aku pertama kali melihatnya saat seorang karyawan bernama Fajar dipanggil ke area penerimaan barang. Fajar ini orangnya pendiam, jarang ikut ngobrol, tapi korjennya rapi. Malam itu dia kelihatan pucat. Aku melihat Pak Darto menyerahkan sebuah kardus kecil ke tangannya. "Paketanmu," kata Pak Darto singkat. Fajar menatap kardus itu lama. Tangannya gemetar. Aku bisa melihat jelas. Di bagian atas kardus itu tidak ada label pengirim, tidak ada alamat, tidak ada stiker ekspedisi. Hanya ada satu tulisan, dibuat dengan spidol hitam besar. "Untukmu," hurufnya tebal, kasar, seolah ditulis dengan tekanan kuat. "Ini dari siapa, Pak?" tanya Fajar pelan. Pak Darto menggeleng. "Ambil aja. Jangan dibuka di sini." Aku masih ingat bagaimana ekspresi wajah Fajar saat itu, antara bingung, takut, dan pasrah. Dia membawa paket itu pulang malam itu. Keesokan harinya, Fajar izin sakit. Katanya pusing berat. Hari berikutnya, dia tidak masuk. Hari berikutnya lagi, nomornya tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, aku melihat hal yang sama terjadi pada orang lain. Satu persatu, paket kecil, kardus, coklat, tulisan yang sama, "Untukmu." Aku mulai merasa mual setiap kali melihat tulisan itu. Sampai akhirnya, salah satu temanku, Andi, menerima paket yang sama. Andi ini teman ngobrolku di gudang. Orangnya santai, suka bercanda, dan biasanya tidak gampang. Takut. Malam itu, saat dia menerima paket, dia mencoba tertawa. "Wah, ada yang naksir gue kali," katanya sambil mengangkat kardus itu. Tapi tawanya terdengar kosong. Aku mendekatinya. "Serius, Di, itu paket apaan?" Andi mengangkat bahu. "Nggak tahu, nanti aja gue buka di rumah. Paling juga salah kirim." Aku ingin melarangnya, ingin bilang jangan dibuka, tapi kata-kata itu tidak keluar. Ada rasa takut aneh yang menahan lidahku. Keesokan harinya, Andi tidak masuk kerja. Aku panik. Aku meneleponnya berkali-kali. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Malamnya, aku nekat mendatangi rumah kosnya. Pintu kamarnya tidak terkunci. Aku masuk perlahan, memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Kamar itu gelap, bau lembab bercampur bau anyir yang sudah mulai kukenal. Di tengah kamar, ada kardus kecil terbuka. Aku mendekat dengan langkah gemetar. Di dalamnya, ada kain coklat. Kain itu basah, lengket, dan penuh noda darah yang sudah mulai mengering di beberapa bagian. Bau besi langsung menyeruak ke hidungku. Tanganku gemetar hebat. Dengan napas tertahan, aku menyingkap kain itu sedikit. Di bawahnya, ada sebuah benda plastik. Kartu identitas. KTP milik Andi. Aku mengenali fotonya. Aku mengenali namanya. Aku mengenali alamatnya, semuanya sama. Tapi ada satu hal yang membuat kepalaku seperti dipukul palu. Tanggal lahir. Bukan tanggal lahir aslinya. Tanggal itu adalah tanggal besok. Aku mundur. Hampir terjatuh. Jantungku berdegup begitu keras.
sampai telingaku berdenging. Kepalaku pusing. Aku merasa ruangan berputar. Ini nggak mungkin, gumamku. Aku keluar dari kamar itu dengan tergesa-gesa. Aku tidak berani menyentuh apapun lagi. Aku berani melapor ke polisi. Aku bahkan tidak tahu harus melapor apa. Bagaimana aku menjelaskan paket tanpa pengirim yang berisi kain berdarah dan KTP dengan tanggal lahir yang berubah. Besoknya, Andi tidak pernah muncul lagi. Namanya masih tercatat di sistem, tapi orangnya seperti lenyap. Kosnya dikosongkan oleh pemilik tanpa banyak tanya. Barang-barangnya hilang, seolah dia tidak pernah tinggal di sana. Sejak itu, setiap kali ada paket pribadi muncul, jantungku selalu berdegup kencang. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Ukuran paket selalu hampir sama. Beratnya hampir sama. Kardusnya sama. Bahkan bau anyir itu selalu sama. Dan anehnya, paket itu selalu muncul setelah jam 12 malam. Seolah menunggu waktu tertentu. Waktu yang sama dengan munculnya suara gesekan di lorong. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini saling berhubungan? Paket berdarah. Sausik orang-orang yang menghilang. Jawabannya mulai terasa jelas. Tapi aku tidak berani mengakuinya. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya ke Pak Darto. Kami sedang duduk di ruang kecil dekat kantor, hanya berdua. Lampu redup, asap rokok memenuhi ruangan. Pak, kataku pelan, paket pribadi itu sebenarnya apa? Pak Darto tidak langsung menjawab. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mematikannya perlahan. Tangannya gemetar sedikit. Kamu wis weruh ya, katanya akhirnya. Bukan bertanya, tapi menyatakan. Aku mengangguk. Sing nampa paket kui. Biasane sing wis ketandani. Lanjutnya, ketandani apa Pak? Pak Darto menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kita amarga wis delok, wis krungu, wis cedak banget. Aku menelan ludah. Terus, apa yang terjadi sama mereka? Pak Darto menghela napas panjang. Aku orang ngerti persais. Tapi sing jelas, paket kui duduk kiriman biasa. Kui kaya, undangan. Kata itu membuatku merinding. Undangan? Ya. Katanya pelan. Undangan kanggo Bali. Bali kemana? Pak Darto tidak menjawab. Dia berdiri, mengambil jaketnya, lalu berkata singkat, Yen aku kowe, Rak, ojo nganti nampa paket kui. Kalimat itu seperti vonis. Setelah percakapan itu, ketakutanku berubah bentuk. Bukan lagi takut pada apa yang kulihat, tapi takut pada apa yang akan datang. Setiap malam, aku menunggu dengan cemas. Setiap kali Pak Darto memanggil nama seseorang, jantungku berdegup lebih cepat. Setiap kali aku melihat kardus kecil tanpa label, napasku terasa sesak. Aku mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpiku, aku menerima paket itu. Aku membukanya. Di dalamnya ada kain coklat. Di bawahnya ada KTP, fotoku sendiri. Tanggal lahir yang berubah menjadi besok. Aku terbangun dengan keringat dingin. Napas terengah. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai merasa seolah-olah ada yang mengamatiku. Bukan cuma di gudang, tapi juga di luar, di jalan pulang, di kamar. Seolah ada mata yang selalu mengikuti, menilai, menunggu saat yang tepat. Suatu malam, saat aku hampir selesai kerja, aku melihat sesuatu di meja Pak Darto. Sebuah kardus kecil, coklat tanpa label, tulisan spidol hitamnya menghadap ke atas. Untukmu, aku berdiri mematung. Dadaku terasa seperti diremas. Aku mendekat perlahan, berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Tulisan itu jelas, kasar, tegas. Pak, ini suaraku nyaris tidak keluar. Pak Darto berdiri di belakangku. Bukan punyamu, katanya cepat. Belum. Kata belum itu membuat kakiku lemas. Pak, kalau seseorang menerima paket itu, apa masih bisa selamat? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Darto terdiam lama, lalu dia berkata lirih, hampir tidak terdengar, durung ana sing bali kanthi utuh. Tidak ada yang kembali dengan utuh. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku pulang malam itu. Jalanan terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu jalan terlihat lebih redup. Bayanganku sendiri di aspal terlihat aneh, seolah bergerak sedikit terlambat. Aku tahu, sejak malam itu, waktuku di gudang 3 tidak akan lama lagi. Bukan karena aku ingin resign, tapi karena sesuatu di sana mungkin sudah mulai menuliskan namaku. Di atas kardus coklat itu,
Sejak kejadian paket pribadi itu, aku sudah tidak bisa lagi bekerja dengan pikiran tenang. Setiap masuk gudang 3, dadaku terasa berat. Seolah ada beban yang tidak kelihatan, tapi terus menekan. Aku masih datang kerja, masih mengangkat paket, masih mencatat kode, tapi pikiranku selalu waspada. Sedikit suara saja bikin aku menoleh. Sedikit bau anyir bikin perutku langsung mual. Aku tahu, kalau aku terus diam dan pura-pura tidak tahu apa-apa, cepat atau lambat, aku akan bernasib sama seperti mereka yang sudah menghilang. Karena itu, aku mulai mencari tahu, bukan ke manajemen, bukan ke supervisor. Aku sudah tahu jawaban mereka pasti muter-muter, atau malah memintaku berhenti bertanya. Aku memilih orang yang jarang diperhatikan, orang yang selalu ada, tapi seolah tidak terlihat. Satpam lama. Namanya Pak Wiryo, usianya sudah lewat 60. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, dan jalannya sudah agak bungkuk. Dia sudah ada di kawasan itu, bahkan sebelum gudang 3 resmi dipakai perusahaan sekarang. Biasanya dia duduk di pos kecil dekat gerbang belakang, minum kopi hitam, sambil mendengarkan radio tua. Aku mulai sering mendekatinya. Awalnya cuma basa-basi, nanya kabar, nanya kesehatan. Beberapa malam pertama, dia hanya menjawab seperlunya. Tapi suatu malam, saat hujan turun deras dan hampir tidak ada truk yang masuk, aku memberanikan diri bertanya lebih jauh. "Pak," kataku pelan sambil duduk di bangku kayu posnya gudang 3 itu. "Dari dulu memang sudah seperti sekarang ya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Dia meniup kopi panasnya pelan, lalu menyeruput sedikit. Matanya menatap hujan di luar, bukan ke arahku. "Cau kerasa ana sing ora birsyo," katanya. Akhirnya, tanpa menoleh, pertanyaan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku ragu sebentar, lalu mengangguk. "Iya Pak." Pak Wiryo menghela napas panjang, napas orang tua yang seperti membawa beban bertahun-tahun. "Aku kira boka-boka saiki, wisora ana tinggalem, ngerti." Aku menelan ludah. "Gudang itu dulu apa Pak?" Baru kali itu Pak Wiryo menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, tapi juga sedih. "Gudang 3 kui." Kalimat itu terasa berat, meski diucapkan pelan. Dia mulai bercerita perlahan, seolah takut ceritanya didengar oleh tembok-tembok di sekitar kami. Dulu, bertahun-tahun sebelum perusahaan logistik ini berdiri, tempat itu adalah lokasi transit ilegal, bukan sekadar gudang barang biasa, tapi tempat singgah sementara untuk pengiriman barang terlarang, barang-barang yang tidak boleh tercatat, tidak boleh diketahui siapapun. Pengiriman dilakukan malam hari, tidak ada lampu terang, tidak ada catatan resmi. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. "Wektu kui," kata Pak Wiryo, "sing kerja ora akeh, tapi sing lebu barang akeh lan regane larang." Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Masalah mulai muncul ketika salah satu pengiriman gagal. Ada razia, ada kebocoran informasi. Orang-orang di dalam panik. Untuk menutup jejak, mereka melakukan hal yang tidak pernah seharusnya dilakukan manusia. Beberapa pekerja dijadikan tumbal supaya tutup rapid, kata Pak Wiryo lirih. Ora ana sing bocor. Salah satu dari mereka adalah seorang pria. Namanya tidak pernah dicatat. Tidak ada keluarga yang menuntut. Tidak ada laporan kehilangan. Dia hanyalah pekerja kasar, dipekerjakan untuk mengangkat, memindahkan, dan diam. Tapi malam itu, dia menolak. "Deweke ngerti barang sing dikirim kui salah," ujar Pak Wiryo. "Lan deweke ora gelem nerisik." Aku bisa membayangkan ketegangan malam itu. Gudang gelap, orang-orang berbisik, dan seorang pria yang memilih berkata tidak. Akibatnya, dia dijadikan contoh. Perutnya dibelah, bukan langsung mati. Pak Wiryo tidak menjelaskan detailnya, tapi dari cara suaranya bergetar, aku tahu itu bukan kematian cepat. Tubuhnya diseret di lantai beton, darahnya mengalir, membasahi tempat yang sekarang kulalui setiap malam. Mayatnya kemudian ditutup dengan paket-paket besar, seolah cuma bagian dari kiriman. "Esuke," kata Pak Wiryo, "panggonan kui wis resik. Ora ana tingkelingan." Wong-wong pura-pura orang ngerti. Aku merasakan tenggorokanku kering. Dadek, sesak, tapi ora kabeh ilang. Lanjutnya, "Sing mati kanti ora adil, ora gampang menang." Sejak itu, katanya, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Awalnya hanya suara, bau, lampu mati sendiri. Tapi lama-lama, orang mulai melihat sosok dengan tubuh rusak, perut terbuka,
dan cara bergerak yang tidak wajar. Tangannya nyeret lantai, kata Pak Wiryo sambil menunjuk ke bawah. Kayak wong lagi ngogoleki barang sing ilang. Aku langsung teringat suara gesekan yang kudengar tiap malam. Setan ngesot, gumamku. Pak Wiryo mengangguk pelan. Iyo wong-wong kene nyebut ngono. Aku menatap lantai pos satpam, melihat bayangan kakiku sendiri. Terus, kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang muncul terus? Pak Wiryo diam lama. Hujan di luar semakin deras. Akhirnya dia berkata, amarga ana sing digerak namane. Aku mengangkat kepala. Maksudnya, barang-barang lawas, katanya. Carla, paket-paket sing kudune ora ana, saiki bali maneh. Aku langsung teringat paket berdarah dengan stiker merah. Tanganku refleks mengepal. Duweke ora marani kabeh wong, lanjut Pak Wiryo. Ora sembarangan, dia cuma datang ke orang tertentu, kataku pelan, seperti melanjutkan kalimatnya. Pak Wiryo menatapku. Sing tau nyentuh, nyeret, mindah paket-paket kui. Darahku terasa mengalir lebih cepat. Punggungku dingin. Aku teringat semua malam itu. Kardus stiker merah, noda darah hangat, tanganku yang mengangkat, memindahkan, menumpuk. Aku teringat suara Pak Darto yang menyuruhku jangan banyak tanya. Aku sudah melakukannya berkali-kali, Pak. Suaraku bergetar. Kalau sudah, apa masih bisa selamat? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Dia menatap hujan, lalu menatapku lagi. Kau wis tau krangru suarain. Aku mengangguk. Tanyanya lagi, aku ragu sebentar, lalu mengangguk lagi. Pak Wiryo menghela napas panjang. Yen wis tekan tahap kui, Angel, kata Angel itu seperti palu yang memukul kepalaku. Deweke orang mengjaluk wedi. Lanjutnya, deweke njaluk digateke. Jupuk maneh sing dirasa deweke. Dua ke apa? Tanyaku. Meski aku mulai tahu jawabannya. Pak Wiryo menatap lurus ke mataku. Nyawa. Aku pulang malam itu dengan langkah gontai. Cerita Pak Wiryo terus berputar di kepalaku. Setiap bayangan di pinggir jalan terlihat mencurigakan. Setiap suara kecil terdengar seperti gesekan. Aku bahkan tidak berani menoleh ke kaca spion motor terlalu lama. Takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di kamar kos, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di kasur, menatap dinding, mencoba mengingat semua detail, tanggal, waktu, kejadian. Aku mencoba mencari pola. Setan ngesot itu muncul tengah malam, paket berdarah selalu datang malam hari. Paket pribadi muncul setelah seseorang terlalu dekat, dan korbannya selalu orang-orang yang memindahkan paket stiker merah. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku wis kebacut, gumamku pelan. Beberapa malam berikutnya, aku bekerja dengan rasa takut yang makin menjadi. Setiap kali melihat paket stiker merah, dadaku terasa sesak. Aku mencoba menghindar, menyuruh orang lain pura-pura sibuk. Tapi entah kenapa, selalu saja ada momen di mana aku harus menyentuhnya. Seolah sistem gudang itu sendiri memaksaku. Suatu malam, aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap kali aku memindahkan paket berdarah itu, suara gesekan di lorong menjadi lebih dekat, lebih jelas, seolah sosok itu tahu, seolah dia mengikuti jejakku. Aku pernah berdiri diam di tengah gudang, menahan napas, mendengarkan, dan benar saja, dari arah lorong gelap, terdengar suara yang sama. Sert, lebih dekat dari sebelumnya. Aku mulai merasa diikuti, bukan hanya di gudang, tapi juga di luar. Di jalan pulang, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangku. Lambat, rendah, tapi konsisten. Aku tidak pernah berani menoleh sepenuhnya. Yang paling menakutkan, aku mulai bermimpi tentang pria itu. Bukan sosok hantu yang menyeramkan seperti di film, tapi potongan-potongan kejadian. Lantai beton, darah, tangan yang menyeret tubuh. Wajah yang tidak pernah kulihat jelas, tapi penuh rasa sakit dan amarah. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di dekatnya, dan dia selalu berusaha meraih kakiku. Aku terbangun setiap kali sebelum dia menyentuhku. Dengan napas tersengal dan keringat dingin, suatu malam, saat aku sedang sendirian memindahkan paket di area belakang, aku mendengar bisikan pelan. Bukan suara gesekan, bukan napas berat. Suara itu terdengar di telingaku sendiri, rak. Aku membeku. Aku menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Tapi aku tahu, itu bukan imajinasiku. Aku menjaluk di baleke. Bisik suara itu lagi.
lirih, penuh rasa sakit. Tanganku gemetar. Paket di depanku terasa lebih berat dari biasanya. Noda darahnya terlihat lebih segar. Aku sadar satu hal yang membuat kakiku hampir menyerah. Setan ngesot itu bukan hanya marah, dia mengenaliku. Dan dari semua orang di gudang 3, akulah yang paling sering memindahkan paket-paket berdarah itu. Aku bukan lagi sekadar saksi. Aku sudah menjadi bagian dari ceritanya. Lampu tunggal di lorong utama berkedip pelan, seperti napas orang sekarat. Setiap kedip membuat bayangan rak-rak besi bergerak aneh di dinding, memanjang lalu menyusut lagi. Gudang 3 terasa jauh lebih luas dari biasanya. Kosong, tapi menekan. Seolah ruang ini sengaja dikosongkan hanya untukku malam ini. Aku sendirian. Tidak ada suara mesin, tidak ada radio satpam, tidak ada langkah kaki rekan kerja. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Yang ada hanya bau anyir yang pekat, menusuk hidung sampai ke belakang kepala. Bau darah segar bercampur bau lembab beton. Tua, bau yang membuat perutku mual, tapi juga anehnya terasa familiar. Seolah aku sudah lama hidup dengan aroma ini tanpa sadar. Di depanku, paket berdarah itu tergeletak di atas palet kayu. Kardusnya lebih besar dari yang pernah kulihat sebelumnya. Stiker merahnya menempel miring, setengah terkelupas, tapi warnanya justru tampak lebih menyala di bawah cahaya lampu kuning redup. Noda darah di bagian bawahnya sudah menetes ke lantai, membentuk genangan kecil yang perlahan melebar. Aku tahu, aku seharusnya lari. Aku tahu, aku seharusnya menjerit, memanggil siapa saja, atau setidaknya memejamkan mata dan berharap semua ini hanya mimpi. Tapi tubuhku tidak menuruti perintah apapun dari otakku. Kakiku kaku, seperti tertanam di lantai. Tanganku gemetar di sisi tubuh, dingin dan mati rasa. Nafasku pendek-pendek, setiap tarikan terasa berat seperti menghirup udara dari dalam air. Lalu suara itu terdengar lagi. Seret, seret, piuk dari jauh, bukan samar. Suara itu kini jelas, dekat, dan datang dari lorong gelap di sebelah kanan gudang. Suara gesekan daging dengan beton. Suara sesuatu yang berat diseret perlahan, tanpa tergesa, tanpa ragu, seolah apapun yang bergerak di sana tahu pasti kemana arahnya. Ke arahku. Lampu di lorong utama berkedip lebih cepat. Bayangan di dinding bergetar. Aku menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Setiap detik terasa panjang, seperti waktu sengaja diperlambat untuk membuatku merasakan ketakutan ini sampai ke tulang. Aku menatap lorong itu. Gelapnya bukan sekadar tidak ada cahaya. Gelapnya pekat, padat, seperti dinding hitam yang menelan apapun di dalamnya. Dan dari kegelapan itu, perlahan muncul gerakan. Awalnya hanya bayangan rendah di lantai, seperti gundukan hitam yang bergerak. Lalu suara napas terdengar, berat, pendek, seperti orang yang menahan sakit luar biasa. Aku ingin memalingkan wajahku, tapi mataku seperti dipaksa terbuka. Lalu dia muncul sepenuhnya ke dalam cahaya. Tubuhnya rusak, bukan rusak seperti luka biasa, tapi rusak seperti sesuatu yang seharusnya sudah lama mati namun dipaksa bergerak. Kulitnya pucat, keabu-abuan, di beberapa bagian terlihat robek, memperlihatkan daging merah gelap di bawahnya. Perutnya terbuka, bukan terbelah rapi, tapi koyak. Isinya terburai, sebagian tergantung, sebagian diseret di lantai beton oleh tangan kirinya. Tangan kanan menahan tubuhnya agar tetap maju, sementara tangan kiri menyeret isi perutnya sendiri. Setiap gerakan membuat suara basah yang menjijikkan. Setiap gesekan meninggalkan jejak merah gelap di lantai. Jejak yang membentuk garis panjang dari lorong gelap sampai ke kakiku. Wajahnya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Wajah itu seperti pernah menjadi wajah manusia biasa, tapi kini kehilangan semua ciri kehidupan. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada putih, tidak ada hitam yang jelas. Hanya bola mata keruh yang menatap lurus ke arahku. Bibirnya pecah-pecah, sedikit terbuka, memperlihatkan gigi yang sudah menguning dan patah di beberapa bagian. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Dia berhenti, tepat di depanku. Jarak kami mungkin tidak sampai 1 meter. Aku bisa mencium bau busuk bercampur darah yang keluar dari tubuhnya. Bau yang membuat mataku berair. Waktu seperti berhenti. Aku tidak tahu berapa lama kami saling berhadapan. Detik,
menit, atau hanya sekejap yang terasa seperti selamanya. Lalu bibirnya bergerak dengan suara serak, patah-patah. Seolah setiap kata harus dipaksa keluar dari tenggorokan yang sudah rusak. Dia berkata, "Paket ini milikmu." Suara itu bukan keras, just rip, tapi suaranya langsung masuk ke kepalaku, bergaung di dalam, membuat kepalaku nyeri. Aku menatap paket di depanku tanpa berani menggerakkan kepala. Jantungku berdebar begitu keras sampai aku yakin dia bisa mendengarnya. Kardus itu bergetar, pelan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup, tanpa ada yang menyentuh. Penutup kardus itu terbuka sendiri. Bunyi lakban yang terkelupas terdengar jelas. Di keheningan gudang, aku menahan napas. Di dalamnya, terlipat rapi, ada seragam kerjaku. Seragam yang sama seperti yang kupakai setiap malam. Jaket, rompi, dan kaos dalam. Warnanya masih baru, tidak kusam, tidak robek, tapi seluruh permukaannya basah oleh darah. Darah segar, merah gelap, menetes perlahan dari ujung kain ke dasar kardus. Di bawah seragam itu tergeletak name tag dengan fotoku. Namaku tercetak jelas di sana. Tanganku gemetar hebat, lututku hampir menyerah. Dunia di sekitarku terasa berputar. Itu bukan punyaku, bisikku pelan, entah kepada siapa. Sosok itu memiringkan kepalanya sedikit, gerakannya kaku, tidak alami. Dari mulutnya keluar suara napas berat lagi. "Kowe sing nyentuh," katanya lirih. "Kau sing Bahasa Jawa itu keluar dari mulutnya dengan nada yang aneh. Seperti dia memungut kota-kota itu dari ingatan lama yang sudah rusak. Aku ingin menyangkal, ingin bilang aku hanya disuruh. Aku hanya pekerja kecil. Aku tidak tahu apa-apa, tapi alasan itu terasa kosong. Bahkan, sebelum sempat keluar dari mulutku, aku memang menyentuh paket-paket itu. Aku memang memindahkannya. Aku memang ikut menutup cerita ini. Meski tanpa sadar, air mata mengalir di pipiku. Aku tidak tahu kapan aku mulai menangis. Maaf, suaraku pecah. Aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Sosok itu diam. Matanya tetap menatapku. Kosong tapi menekan. Lalu, perlahan, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah paket. "Gantimu," katanya. Giliranku wis rampung. Aku menggeleng keras. Tidak. Aku masih hidup. Aku masih... Kata-kataku terpotong ketika lampu lorong utama mati. Gelap, total. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku hanya bisa mendengar napasku sendiri yang terenjengga. Dan suara basah di lantai yang semakin dekat. Seret, serit. Aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku. Dingin, basah. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suaraku tenggelam dalam kegelapan. Lalu, tiba-tiba, cahaya kembali menyala. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Gudang terlihat normal. Rak-rak besi, halat, kayu, lantai beton kotor. Tidak ada sosok di depanku. Tidak ada lorong gelap yang bergerak. Paket di depanku tertutup rapat. Aku terengah-engah. Napasku sakit di dada. Tubuhku lemas. Aku hampir jatuh terduduk. Halusinasi. Gumamku. Ini cuma halusinasi. Aku tertawa kecil. Suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Aku mengusap wajahku, menghapus air mata. Tapi saat aku menurunkan tangan, aku melihatnya, tanganku merah, basah oleh darah. Aku mundur satu langkah lalu satu lagi. Kakiku menginjak sesuatu yang lembek. Aku menunduk, jejak seretan. Garis darah panjang di lantai. Berakhir tepat di tempat aku berdiri. Paket itu bergetar lagi. Perlahan, name tag di dalamnya bergeser. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyusunnya lebih rapi. Aku mendengar bisikan di telingaku. Sangat dekat rasanya. Aku menutup mata. Kepalaku terasa seperti akan pecah. Dalam kegelapan kelopak mataku, aku melihat kilisan-kilisan gambar. Pria itu, lantai beton, pisau, darah, paket-paket besar menutup tubuhnya. Tawa orang-orang yang tidak peduli. Aku jatuh berlutut yen wis walahi. Bisik suara itu lagi. Ora ana thing I saw Melayu. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Menangis, gemetar, menunggu sesuatu yang mungkin tidak bisa kuhindari yang aku tahu. Saat akhirnya aku bisa bangkit dan keluar dari gudang 3 malam itu. Matahari hampir terbit dan di saku seragam kerjaku
Yang masih kupakai ada name tag cadangan dengan noda darah kecil di sudutnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali ke gudang ketiga. Tapi kadang, saat tengah malam, saat semua sunyi, aku masih mendengar suara itu di kepalaku. Seret, seret. Langit-langit putih itu adalah hal pertama yang kulihat saat sadar. Lampu neon menyilaukan, baunya tajam, campuran antiseptik dan obat-obatan yang menusuk hidung. Suara mesin berdetak pelan di samping tempat tidurku, iramanya teratur, seolah memastikan aku masih hidup. Kepalaku berat, seperti diisi kapas basah. Tubuhku terasa kaku, susah digerakkan, dan setiap kali aku mencoba menarik napas dalam-dalam, dadaku terasa nyeri. Aku butuh beberapa detik untuk sadar sepenuhnya. Aku tidak langsung ingat siapa aku, di mana aku berada, atau apa yang terjadi. Yang ada hanya perasaan tidak nyaman yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang salah, tapi belum bisa kupahami. Lalu perlahan, ingatan itu datang. Gudang, lorong gelap, suara gesekan, paket berdarah, sosok itu. Name tag dengan namaku, aku langsung duduk, refleks, sampai rasa pusing membuat dunia berputar. Seorang perawat yang sedang lewat kaget dan cepat-cepat menghampiriku, menyuruhku berbaring lagi. Dia bicara pelan, menenangkanku, bilang aku aman sekarang. Katanya aku pingsan di tempat kerja, dibawa ke rumah sakit oleh petugas keamanan. Aman, katanya. Masnya cuma kecapekan. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku terasa berat. Yang keluar hanya suara serak, hampir seperti bisikan. Aku tanya soal gudang ketiga. Perawat itu terdiam sebentar, lalu bilang dia tidak tahu detailnya. Tapi katanya, gudang itu sudah ditutup permanen. Kata itu menempel di kepalaku. Beberapa jam kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang. Dia memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan. Nada bicaranya datar, profesional, terlalu rapi untuk situasi seperti ini. Dia bilang aku beruntung. Katanya, kalau saja aku terlambat ditemukan, mungkin kondisiku akan lebih parah. Gudang 3 sudah kami tutup, katanya sambil menatap berkas di tangannya. Bukan ke wajahku, tidak ada lagi aktivitas di sana. Tidak ada lagi shift malam. Aku bertanya soal paket berdarah, soal karyawan yang menghilang, soal suara-suara di malam hari. Dia tersenyum tipis. Senyum orang yang terbiasa menghindari pertanyaan. Tidak, ada laporan resmi tentang itu, jawabnya. Mungkin Mas Raka mengalami halusinasi karena kelelahan. Kata halusinasi itu terasa seperti tamparan. Aku ingin marah, tapi aku terlalu lemah. Dan sebagian dari diriku, bagian yang ingin semua ini berakhir, hampir mau percaya. Mungkin memang cuma halusinasi. Mungkin semua itu hanya akibat kerja malam, stres, kurang tidur. Aku keluar dari rumah sakit 2 hari kemudian. Tubuhku masih lemas, tapi dokter bilang tidak ada luka serius. Semionomo, terlalu normal. Malah aku pulang ke kontrakan kecilku di pinggiran kota. Tempat itu sederhana, tapi selama ini terasa nyaman. Malam pertama di sana, aku tidur dengan lampu menyala. Aku bilang pada diriku sendiri, itu cuma sementara. Cuma sampai pikiranku tenang. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.58 malam. Aku terjaga, menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata. Nafasku pelan, jantungku masih berdebar tanpa alasan jelas. 2 menit kemudian, jarum jam bergerak. Tepat jam 12, aku mendengarnya. Seret, serti. Suara itu datang dari bawah tempat tidurku. Tubuhku langsung kaku, keringat dingin keluar di pelipisku. Aku menahan napas, telingaku berdenging. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu cuma suara pipa, atau tiket, atau apapun yang masuk akal. Tapi suara itu terlalu familiar. Gesekannya berat, pelan, konsisten. Aku memejamkan mata, berbisik dalam hati, ora ana, berharap kata kota itu bisa jadi penangkal. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru terasa makin dekat, seolah lantai di bawahku menipis. Aku tidak berani melihat ke bawah tempat tidur malam itu. Aku hanya bisa menunggu sampai suara itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Paginya, aku menemukan bekas garis tipis kecoklatan di lantai, tepat di bawah ranjang, seperti noda yang sudah dibersihkan setengah hati. Saat aku menyentuhnya, jariku bergetar. Tidak ada bau, tidak, tapi aku tahu itu bukan imajinasiku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba hidup normal.
Aku mengajukan resign. Perusahaan tidak menahan. Mereka bahkan terlihat lega. Aku bilang pada keluarga kalau aku sakit dan butuh istirahat. Aku menghindari teman lama dari gudang. Aku mencoba menjauh dari apapun yang mengingatkanku pada gudang 3. Tapi teror itu ikut pindah bersamaku. Setiap malam, tepat jam 12, suara itu datang. Kadang pelan, kadang jelas. Kadang dari bawah tempat tidur, kadang dari arah pintu kamar mandi, kadang seperti dari dalam kepalaku sendiri. Aku mulai kurang tidur. Wajahku pucat, mataku. Aku sering terbangun dengan napas terengah, yakin ada sesuatu yang berdiri di samping ranjangku. Yang paling aneh, tidak ada sosok yang pernah kulihat lagi. Tidak ada penampakan, tidak ada bayangan, hanya suara dan perasaan dia ada di dekatku, mengawasi, menunggu. Suatu sore, paket belanja online datang. Aku bahkan tidak ingat memesan apa. Kurirnya meletakkan kardus kecil di depan pintu. Saat aku mengangkatnya, aku langsung merasa ada yang salah. Kardus itu berat, lebih berat dari seharusnya. Aku membawanya masuk ke dalam. Jantungku berdebar saat melihat stiker merah kecil di sudut kardus. Mirip, terlalu mirip. Aku tertawa kecil, gugup ke bawah pikiran. Kataku pada diri sendiri. Tanganku gemetar saat membuka lakban. Begitu kardus terbuka, aku mencium bau itu. Anyir. Tanganku basah. Aku menatap telapak tanganku, dan darah segar menetes dari sela-sela jariku. Merah, hangat, sama seperti di gudang. Aku menjatuhkan kardus itu dengan teriakan tertahan. Isinya bukan barang yang kupesan. Di dalamnya hanya ada kain coklat tua, basah oleh darah terlipet rapi. Tidak ada pengirim, tidak ada nota. Aku terduduk di lantai. Tubuhku gemetar, kepalaku berdenyut. Aku ingin menangis, tapi air mataku tidak keluar. Sejak itu, paket-paket lain mulai datang. Kadang kecil, kadang besar. Kadang datang saat aku di rumah, kadang sudah menunggu di depan pintu saat aku pulang. Isinya selalu berbeda, tapi selalu berhubungan denganku. Sepatu lama yang hilang bertahun-tahun lalu, jaket yang pernah kupakai pertama kali kerja, buku catatan masa SMA, semua dibungkus rapi, semuanya berlumur darah. Aku mencoba tidak membuka paket-paket itu, tapi setiap kali aku mengabaikannya, suara gesekan di malam hari menjadi lebih keras, lebih dekat, seolah dia marah. Suatu malam, aku menemukan diriku berdiri di depan tumpukan kardus itu. Tanpa ingat kapan aku bangun dari tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 12:01. Aku memegang cutter. Tanganku bergerak sendiri, membuka salah satu kardus terbesar. Di dalamnya ada papan kayu, dan di papan itu tertulis dengan cat hitam yang sudah mengering. Gudang 3 sudah pindah. Sekarang dia di sini. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya menghantamku seperti palu. Lututku lemas. Aku mengerti sekarang. Gudang itu bukan sekadar tempat. Dia adalah siklus. Dia adalah perjanjian yang tidak pernah benar-benar ditutup. Selama masih ada orang yang menyentuh, memindahkan, menutup mata, siklus itu akan terus berjalan. Dan ketika satu tempat tidak bisa lagi menampungnya, dia akan pindah ke tempat yang paling dekat, ke tempat yang paling mudah, ke rumahku. Malam itu, saat aku duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi garis-garis berdarah, aku mendengar suara napas berat di belakangku. Aku tidak perlu menoleh. Aku tahu siapa itu Chow ora iso mlayu. Bisiknya pelan. Saiki giliranmu jaga. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena takut saja, tapi karena putus asa. Aku sadar, aku tidak dipilih sebagai korban. Aku dipilih sebagai pengganti. Sekarang, setiap kali ada paket datang ke rumahku, aku tahu itu bukan kabit. Setiap kali jam menunjukkan 12 malam dan suara gesekan terdengar, aku tahu itu bukan ancaman. Itu pengingat. Gudang 3 tidak lagi berdiri di pinggiran kota Jawa. Gudang 3 sekarang bernapas bersamaku, dan selama aku masih hidup, paket itu akan terus datang, menunggu giliran orang lain untuk menyentuhnya.